bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Sekali peristiwa, ketika Yesus dan murid-muridnya sedang dalam perjalanan, datanglah seorang di tengah jalan berkata kepada Yesus, "Aku akan mengikuti engkau kemanapun engkau pergi." Yesus menjawab, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Lalu kepada orang lain Yesus berkata, "Ikutilah aku." Berkatalah orang itu, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku." Tetapi Yesus menjawab, "Biarlah orang mati mengubur orang mati, tetapi engkau pergilah dan wartakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Seorang lain lagi berkata, "Tuhan, aku akan mengikuti engkau, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Tetapi Yesus berkata, "Setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, dalam bacaan pertama kita dengarkan kisah Ayub yang dalam kondisi atau dalam keadaan menderita, toh dia tidak mengikuti arus pemikiran kebanyakan orang pada zamannya, yaitu bahwa penderitaan itu karena dosanya, penderitaan itu karena dihukum oleh Allah. Justru Ayub itu malah memuji-muji Allah. Dia percaya dan menyerahkan seluruhnya kepada Allah. Pendek kata, Ayub tidak mau berperkara dengan Allah. Dia selalu percaya pada penyelenggaraannya. Meskipun Allah diam, boleh dikatakan meskipun Allah diam terhadap apa yang diderita Pak Ayub, tapi diamnya Allah ini pasti ada sesuatu. Sama seperti ketika Yesus juga harus menderita dan mati di salib, sepertinya Allah diam. Bapaknya di surga tidak buat apa-apa. Arahnya kan ke sana. Jadi mengapa ketika Ayub menderita Allah diam? Karena ini juga nanti akan dialami oleh putra tunggalnya. Tapi diamnya Allah ini apakah Allah tidak peduli? Justru mau menunjukkan cintanya yang begitu besar kepada umatnya. Menunjukkan kepeduliannya, perhatiannya. Hanya manusia harus sabar. Sama seperti dalam bacaan sebelumnya. Murid-murid Yesus diajak untuk sabar menghadapi orang-orang yang menolak atau tidak percaya kepadanya. Nah, Injil berikut itu, lanjutan dari konteksnya itu bahwa Yesus itu mengarahkan perjalanannya ke Yerusalem. Untuk apa? Untuk dimuliakan lewat penderitaan dan kematiannya di kayu salib. Tapi pada hari ketiga dibangkitkan. Maka setiap orang yang mau mengikuti Yesus harus satu arah. Tidak boleh punya pikiran yang lain. Tidak boleh punya alasan atau kepura-puraan. Kan banyak itu alasan dalih. Kepura-puraan atau sekedar rasionalitas atau sekedar emosional mau mengikuti Yesus. Hal-hal macam ini selama dalam perjalanan mengikuti Yesus harus dimurnikan. Sama seperti zaman sekarang juga karena emosional, ikut-ikutan saja, merasa terpikat, tertarik, tapi kurang
direnungkan secara mendalam, sehingga pada saatnya nanti terus ada rasionalisasi, ada alasan-alasan, ada dalih untuk tidak melaksanakan apa yang menjadi komitmennya. Maka dituntut sikap yang tegas. Ketegasan ini perlu, sama seperti ketegasan Yesus selalu mengarahkan ke Yerusalem. Mengarahkan diri untuk kerajaan Allah, demikian juga para murid-muridnya. Sejauh semuanya itu, entah itu ikatan-ikatan, hubungan-hubungan atau tanggung jawab yang selama itu sedang dilaksanakan dalam rangka menuju kepada kerajaan Allah, yang menjadi tujuan utama, tugas utama, mewartakan kerajaan Allah, tentu itu tidak akan bertentangan. Tentu itu juga bisa dilaksanakan. Tetapi kalau hanya sekedar rasionalisasi untuk menghindar dari kesulitan, menghindari rasa aman, rasa tidak nyaman, mencari kenyamanan, mencari fasilitas, kedudukan dan segala macam ini harus disingkirkan. Maka sikap tegas amat sangat dituntut tiap orang dalam rangka mengikuti Yesus. Karena di tengah jalan selalu akan ada banyak godaan, banyak bujuk rayu dan segala macam, banyak hambatan, banyak tantangan. Maka dari awal Yesus menegaskan siapapun yang mau mengikuti Yesus harus punya sikap yang tegas. Tegas dalam apa? Tegas terhadap siapa? Ya terhadap diri sendiri terutama. Ketegasan ini diperlukan dalam rangka selanjutnya untuk berani menyerahkan diri secara total kepada Yesus. Karena Yesus itu kan ibaratnya mutiara yang paling berharga. Jadi jaminannya itu hanya Yesus, bukan yang lain-lain. Maka Yesus mengatakan, anak manusia tidak punya tempat untuk menaruh kepalanya. Burung punya sarang, serigala punya liang, anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Tidak punya bantal untuk mengganjal kepalanya. Hidup dalam kepapaan. Ini mau mengungkapkan apa? Ya sama seperti yang dialami oleh Ayub. Mengapa Allah diam ketika Ayub menderita? Sepertinya tidak bertindak. Ini kan memberi isyarat kepada kelak di kemudian hari, anak manusia juga akan mengalami seperti itu. Allah dia. Tetapi dituntut suatu penyerahan diri secara total kepada Allah. Baik itu Ayub maupun Yesus. Dan juga para pengikutnya. Hanya mengandalkan Yesus, jaminannya Yesus, dan menyerahkan diri secara total kepadanya. Ini hanya bisa kalau orang punya sikap yang tegas, terutama terhadap diri sendiri. Tegas juga nanti dalam kaitan-kaitan yang tidak mendukung terhadap arah perjalanan kita, yaitu kerajaan Allah. Ini harus ditinggalkan. Ketegasan seperti itu harus dilatih melalui penegasan, melalui latihan-latihan keberanian mengambil keputusan. Bahkan dari dalam keluarga, anak-anak pun sudah mulai dilatih dididik. Di meja makan ada telur dan ada bakmi atau apa, mau pilih lauknya mana. Jangan dua-duanya diambil, ya. Misalnya seperti itu. Kita sendiri juga bisa seperti itu. Mau ambil yang mana? Tidak semua harus dimakan. Ambil yang memang dibutuhkan supaya tetap hidup. Kalau ternyata makanan membuat sakit, ya jangan diambil. Tidak mendukung kesehatan, ya jangan diambil. Jadi, bagaimana ini mulai dari keluarga, generasi muda itu juga dilatih. Meskipun masih dini untuk berani mengambil keputusan. Bukan diajari atau dimanjakan. Ini nanti membuat orang tidak berani mengambil keputusan.
cinta memanjakan itu mematikan, tapi tidak menantang orang itu berani mengambil sikap tegas. Oleh karena itu marilah kita mohon semoga Roh Kudus selalu membimbing, menerangi hati dan budi kita, lebih-lebih dalam melanjutkan perjalanan menuju ke rumah Bapa, menuju Yerusalem surgawi, menuju untuk bersatu dengan Kristus dalam kerajaan Allah, dalam aman sentosa. Amin.